Kalau mengeluarkan harta untuk keduniaan lebih mudah, kadang lebih besar mengeluarkannya, tapi untuk urusan ibadah begitu berat untuk mengeluarkan harta. Ya, kalau untuk urusan ibadah malah ada apa namanya sebut meme, suka nyebar nukaran itulah dengan uang 50.000 isinya. Saya pernah melihat kalau masuk supermarket rasanya ini terlalu kecil, tapi untuk diinfakkan biasa gede, bener nggak? Ya, mak kita mengakui saja, kita akui saja gitu. Kita berdialog tentang kelembutan hati bab 10, ini masih bab 10 ya. Babu ma yuttaqo min fitnatil mal. Kalau terjemah harfiahnya sesuatu yang diwaspadai, yaitu gitunya yang berupa fitnatul mal, itu fitnah harta. Ini sudahnya bahkan kemarin itu sebetulnya baru judulnya hanya yang dijelaskan, hadis-hadisnya belum. Yang pertama tentang yuttaqo, ditakwai, ya seperti banyaklah perintah takwa gitu ya. Ada takwa kepada Allah, takwa kepada hari akhir, takwa kepada azab neraka, ya, yang artinya memelihara diri, yang menyelamatkan diri dari bahaya-bahaya tersebut. Ya, artinya ini ya fitnatul mal. Di situ ada unsur yang membahayakan yang harus ditakwai, berarti ya. Artinya harus menyelamatkan diri itu dari bahaya. Itu ya arti takwa itu ya, memelihara diri, menjaga diri, menyelamatkan diri dari sesuatu yang membahayakan. Nah, di sini di judul ini disebutkan bahayanya yaitu fitnatul mal, fitnah harta. Ini kemarin ayatnya nih. Kalau harta itu fitnah, nah ini ayatnya yaitu di surat At-Taghabun, surah ayat 15, nah sampai 17-nya rangkaiannya sampai selesai sampai 18. At-Taghabun surat ke-64. Nah, di ayat ini jelas atau secara tekstual ya, secara eksplisit Allah menyebutkan demikian. Nah, ini di surat, kalau yang kemarin di sini di surat Al-Anfal ya, yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari. Kemarin itu di surat Al-Anfal ayat 28. Nah, ayat ini dimuat, ada kesamaan dengan yang di surat At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, kalimat tersebut itu yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dari surat Al-Anfal ayat 28. Nah, kalimat itu juga yang ada di surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, Imam Bukhari kemudian membuat judulnya itu ma yuttaqo min
fitnatil mal. Nah, karena Allah menyebut di surat Al-Anfal ataupun di surat At-Taghabun ini, karena redaksinya pun sama persis, innama amwalukum, hanyalah, semata-mata, hanya saja, itu seringnya di kita diartikan kurang lebih seperti itulah. Artinya membatasi itu ya. Hanya amwalukum, harta, wa auladukum, dan anak-anak kalian. Harta-harta dan anak-anak kalian. Innama amwalukum wa auladukum, ya, hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ini secara eksplisitnya ayatnya seperti itu ya. Kalau ayatnya bisa dibuka sendiri lah. Ya, hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Nah, oleh Imam Al-Bukhari ayat itu pun dimuat, dikutip, dijadikan judul, artinya jelas bahwa Allah menyebut demikian. Ada unsur, berarti di dalamnya gitu ya, di dalam harta, di dalam anak itu ada unsur fitnah. Dan di judulnya itu ma yuttaqo, itu harus, karena ada unsur tersebut berarti. Nah, judul ini mengarahkan kepada jangan sampai kena, artinya ya, menyelamatkan diri. Itunya arti takwa itu kan menyelamatkan diri, memelihara diri dari fitnah. Dalam hal ini fitnah yang berupa harta. Nah, ayatnya jelas menyebutkan demikian. Artinya di dalam yang disebut di sini ada duanya, di dalam ayat ini harta dan anak itu adalah fitnah. Artinya sesuatu yang bisa membahayakan, bisa mencelakakan. Jadi seolah-olah disebut seperti dua sisi mata uang. Ya, seperti dua sisi mata uang gitu ya, atau apa sih istilahnya? Dengan harta itu bisa, artinya dengan harta itu bisa membawa kebaikan, dengan harta itu juga bisa menjadi celaka. Nah, yang dihindari, yang harus dihindari itu adalah sisi itu gitu ya. Sisi bahwa harta itu fitnah, anak itu fitnah. Nah, sementara kebaikan dari anak misalnya jelas itu juga keterangannya banyak. Ya, kebaikannya yang didapat dari anak banyak penjelasannya. Di antaranya ayat itu surat Al-Lahab. Di ayat itu menerangkan celakanya Abu Lahab itu adalah ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Itu celakanya Abu Lahab itu seperti itu gitu ya. Ma agna anhu maluhu, tidaklah bisa menyelamatkannya dari azab neraka, maluhu hartanya, wa makasab dan seluruh usahanya gitu ya, seluruh hartanya dan seluruh usahanya. Wa makasab itu kata-kata ini ya, kata makasab, apa yang ia lakukan, kerjakan, usahakan gitu ya, kasab. Nah, Rasulullah SAW diantaranya menjelaskan waladur rojuli min kasbihi, bahwa anak seseorang itu masuk ke dalam yang namanya kasab seseorang. Ini diantaranya salah satunya saja sisi baiknya gitu ya. Kalau ayat ini
baik di surat Al-Anfal ataupun di surat At-Taghabun ya secara eksplisit gitu ya. Redaksinya seperti itu. Hanyalah semata-mata harta-harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ya, ayat sudah menyebutkan demikian. Artinya fitnah di sini ada sisi yang membahayakan berarti pada yang namanya anak, harta dan anak. Ya, kebaikan dari harta ada, kebaikan dari anak ada. Di antaranya ya ini contohnya gitu ya. Allah menyebutkan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa waladur rojuli min kasbihi, bahwa anak itu masuk ke dalam kasab seseorang. Nah, Abu Lahab itu ya celaka, hartanya tidak bisa menyelamatkannya, kasabnya juga tidak bisa menyelamatkannya. Kasab itu termasuk anak. Padahal Abu Lahab itu punya anak yang menjadi sahabat. Ya, Abu Lahab itu salah satu anaknya itu menjadi sahabat, tapi tidak bisa menyelamatkannya. Padahal ya Allah sudah menetapkan bahwa ketika seseorang beramal, maka secara otomatis ibu bapaknya kebagian jumlah pahala yang sama. Ini kan diantara sisi baiknya, salah satunya yang contohnya gitulah. Sisi baik dari yang namanya anak itu adalah apabila si anak ini beramal, maka ibu bapaknya akan diberi jumlah pahala yang sama dengan jumlah pahala yang didapat oleh si anaknya. Dari harta juga sama nih ya, ada juga sisi baiknya. Apalagi kalau kita melihat contoh yang ideal lah, kita melihat contoh jangan tanggung-tanggung. Abdurrahman bin Auf dengan hartanya gitulah dia masuk surga, meskipun amal yang lainnya juga banyak. Tapi kan yang terkenal dari Abdurrahman bin Auf itu karena seorang yang kaya. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang dari 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga karena kayanya Abdurrahman bin Auf seperti itu. Itu contoh-contohnya sisi baik itu dari yang namanya harta ataupun anaknya, karena di ayat ini disebutkan dua, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya ini sudah bicara sangat jauh, artinya ya, bicara sangat jauh itu ya seperti Abu Lahab tadi kan punya anak yang soleh jadi sahabat, apa bisa menyelamatkannya dari neraka? Yang padahal anak itu termasuk kasab dari orang tuanya. Bukan bicara di dunia tentang anak musingkeun, asli nangis saya tahu kesimpulan gitu lah. Kabeh musingkeun tentang menjelematan. Sugan si mamah nabungul musingkeun. Ternyata musingkeun. Enggak sebetulnya kalau dulu siapanya kalau nggak salah almarhum Ustaz Abdul Rahman gitu kalau nggak salah yang mengatakan anak itu adalah dosen, nyebut nanti banyak artinya ilmu yang akan muncul gitunya dengan adanya anak. Ya kalau dianggap seperti itu ya memang iya, anggaplah si anak itu mendatangkan persoalan yang harus dipecahkan oleh orang tuanya, kan itu berarti nambahan ilmu. Ya ketika si anak punya masalah gitu kan harus dipecahkan oleh orang tuanya, itu akan bertambah ilmu sebetulnya. Itulah mending anggap gitu musingkeun mah pasti dah teh turunan saha atuh dilah eta teh barudak teh musingkeun teh bapak teh indungna. Nurun. Bapak teh indungna. Eta we gini kan anu datang babaturan anak barudak teh pan
batur sarare dor kakaratak jam tengah peuting sami jikir beuti luar turunan saha eta mah teh indogna bapak nama ancin bapak nama bapak nama irit teh mata begangi bapak nama Novi ka pusing geunana nurun anu ampun. Nah wallahu indahu ajrun azim, ini susunan ayatnya luar biasa dia. Ini di surat At-Taghabun ayat 15 ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Nah artinya ada sisi lah gitunya, ada sisi yang membahayakan. Fitnah di sini yang membahayakan gitu ya. Makanya Imam Bukhari di sini memunculkan judulnya itu ma yuttaqo, artinya selamatkan. Arti taqwa itulah memelihara diri, menjaga diri, menyelamatkan diri dari hal-hal yang membahayakan gitu ya. Itu arti takwa ya. Nah di sini yang ditakwainya itu adalah fitnatul mal. Apa yang itu harta itu fitnah? Ini ayatnya jelas gitu ya. Bahkan sebetulnya dimuat juga oleh Imam Bukhari-nya kutipan ayat ini. Tapi kan tidak bisa dihindari. Mana ada manusia yang tidak diberi rezeki? Gak akan ada. Mana ada yang manusia yang tidak diberi harta? Gak akan ada. Semuanya diberi oleh Allahnya, diberi rezeki lah gitunya, diberi harta. Nah yang harus diwaspadai, yang harus selamat dari harta yang direzekikan oleh Allah itu adalah jangan sampai harta itu malah seperti apa yang dialami oleh Abu Lahab. Ma'agna anhu, tidak bisa menyelamatkannya dari siksa neraka. Maluhu wa ma kasab, hartanya padahal Abu Lahab itu sangat kaya. Wa makasabnya usahanya. Nah kasab ini kan termasuk juga anaknya. Tidak bisa anaknya padahal ada yang soleh gitu ya, anaknya tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab. Nah harusnya nih dari susunan ayat di surat At-Taghabun ini ya, seharusnya dari harta dan anak itu menghasilkan ini ajrun azimun yang ada di sisi Allah. Wallahu indahu ajrun azimun. Nah, Allah sudah menjanjikan bahwa di sisinya itu ada ajrun azimun, ada pahala yang besar. Ini rangkaiannya masih rangkaiannya, artinya nih yang apa namanya, yang baiknya gitu ya, sisi yang baiknya dari harta ataupun anak itu adalah, anggaplah ini sebagai apa namanya ya, ini sebagai fasilitas, sebagai lahan, sebagai alat, itulah apalah sebutannya. Nah untuk mendapatkan ajrun azimun, ya pahala yang besar yang ada di sisi Allah. Ayat ini menunjukkan makna demikian, bahwa pada harta, pada anak itu ada dua sisi. Bisa jadi fitnah yang membahayakan, yang mencelakakan, bisa juga menjadi alat untuk mendapatkan ajrun azimun yang ada di sisi Allah. Eta berarti masalah namanya seperti apa? Istilahnya seperti dua sisi mata uang gitunya. Artinya masih yang itu, tapi kan ada dua sisi yang berbeda. Benda yang sama artinya karena ini itulah beristilah ya teh, seperti dua sisi mata uang, benda yang sama tapi dua sisinya kan berbeda. Nah pada harta, kalau di ayatnya juga anak. Nah di situ gitu ada dua sisi yang berbeda. Tapi di ayat ini yang dimunculkan gitu oleh Allahnya, yang ditonjolkan itu adalah sisi buruknya, yaitu
harta dan anak itu adalah fitnah, artinya sesuatunya yang bisa membahayakan seseorang. Nah, oleh Imam Bukhari sekarang dibahas gitu masalah itu gitu ya, yang diberi judulnya ma yuttaqo min fitnatil mal, yang bertakwa gitu dari fitnah harta. Ini rangkaian ayatnya nih yang di surat At-Taghabunnya yang barusan ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, semata-mata harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Sementara Allah itu di sisinya ada pahala yang besar. Nah, kan menyebutkan di sisi Allah ada pahala yang besar itu, ini masih rangkaian dari kalimat sebelumnya, yaitu terkait dengan harta dan anak. Nah, terkait dengan harta dan anaknya di ayat ini. Meskipun kan kalau secara umum kan Pak, secara umum pahala dari Allah itu kan bukan hanya amalan yang terkait dengan harta dan anak, tapi di ayat ini ya, artinya, nah ini jadi dua sisi. Itu yang tadi itu harta dan anak itu seperti dua sisi mata uang, yang di satu sisi fitnah, jelas ini yang dimunculkan malah di ayat ini sebagai fitnah, hanya harta dan anak sebagai fitnah. Tapi di sisi lain itu anggaplah sebagai alat, lahnya dalam tanda kutip alat untuk mendapatkan pahala yang besar yang ada di sisi Allah. Nah, yang ke-16 ayat berikutnya, ayat 16. Masih nyambung nih maknanya nih ya. Ini bukan kalimat baru, anggaplah ini lanjutan nih dari ayat ke-15-nya. Harta dan anak itu adalah fitnah, sementara Allah itu di sisinya ada pahala yang besar. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu. Nah, ini tuntutan diantaranya, tuntutan dari Allah. Mastata'tum itu semaksimal yang kalian bisa, artinya dituntut maksimal. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semaksimal yang kalian bisa. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu, dengarlah, taatilah. Gitu ini nih, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang kalian bisa. Wasma'u, dengarlah, wa ati'u, taatilah, wa anfiqu, berinfaklah, khairon li anfusikum, berinfaklah dengan harta yang baik untuk diri kamu sendiri. Berinfaklah dengan harta yang baik untuk diri kamu sendiri. Nanti ada di ayat ke-17-nya nih ya, penjelasan lebih kita. Ya, berinfaklah ya dengan harta yang baik, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Itu kata-kata tersebut. Ya, artinya kalau kita berinfak itu untuk siapa, gitulah sebetulnya. Dan semuanya kan dalam hal semuanya yang namanya beribadah, atau kalau ayat sebelumnya menyebutkan kalau mau mendengar, kan diperintah wasma'u, kalau mau mendengar, wa'ati'u, kalau mau taat. Semuanya kan akan kembali lagi kepada dirinya. Termasuk di sini wa anfiqu, berinfaklah. Ya, infakkanlah harta yang baik li anfusikum, untuk diri kamu sendiri. Wa wayyuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa diselamatkan
Wa mayyuqa syuhha nafsihi, barang siapa diselamatkan, dipelihara itu ya, dijaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini kata-katanya seperti ini. Wa mayyuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dipelihara, dijaga dari sifat bakhil gitulah. Ya, dari sifat kikir, dari sifat bakhil, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Kebetulannya mungkinnya kebetulan sejalan lah dengan yang kemarin di Cikur. Jadi mana Cikur tadi? Ada juga yang nanya sih, Cikur itu naon sih? Ada paranti ngaredok. Samara. Cikur. Kebetulan kan yang kemarinnya tentang pembahasan Riyadhus Shalihin itu kan bab sabar sebetulnya kan. Nah, hanya rangkaian poinnya di hadis yang sedang dibahas itu, di situ ada as-shadaqatu burhan. As-shadaqatu burhan. Dipoto ke kamu burhan, ampun. Paingan ayeuna jual carana kena tembok wareg burhan. Nu ngaburhan bieu teh. Tuh tiris kieu. Kebetulan gitunya as-shadaqatu burhan. Di sana lah gitunya panjang lebar tentang bersedekah, artinya kan orang yang mau bersedekah, yang mau infak, berarti kebalikan dari bakhil, kebalikan dari bahasa kitanya kikir tamak gitu ya. Kalau orang yang bakhil, kikir, tamak, nggak akan ada sedekah. Yang terpikir itu selalu ingin menambah. Nggak ada pikiran untuk memberi, itu yang memberi sedekah, infak. Orang yang bakhil gitu, kikir, tamak, yang terpikir itu selalu ingin menambah. Nah, padahal di ayat ini barang siapa selamat, itulah barang siapa selamat dari kekikiran, dari kebakhilan, ya, dari sifat tamak, itulah mereka, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, karena seperti yang di kalimat sebelumnya, sebetulnya berinfaklah untuk siapa sebetulnya? Dan di ayatnya itu ya barang infakkanlah harta yang baik untuk diri kamu, infak bukan untuk orang lain. Nah, ayat ke-17-nya, untuk ridullah qardon hasanan. Nah, ini yang disebut sebetulnya yang untuk diri kamu, itu bukan untuk orang lain ya. Untuk ridullah qardon hasanan, barang siapa yang tanda kutip mungkin ini ya, kata kiasan, kata pinjaman, barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu, maka Allah pasti akan melipat gandakannya bagi kalian. Wa plus berarti Allah akan melipat gandakan pengembaliannya di bungaan ku Allah teh. Di bungaan jika memberi pinjaman. Ini kata kiasannya karena orang Yahudi, dasar Yahudi itu ya tuh. Yahudi ketika mendengar ayat yang semacam ini gitu kan, jika memberi pinjaman kepada Allah, Tuhannya Muhammad tuh miskin cenah hayang nanon teh ngijung ulah duitna ka hambana. Yahudi asa geuleuh pisan nih pokona mah. Ya kok berarti kan Qardun emang pinjamannya, untuk ridullah, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah qardon hasanan, ini kan kata kiasan. Allah yang sedemikian ghaniyun disebutnya tanya maha kaya, segala-galanya seluruhnya milik Allah. Masa pinjam kepada hambanya?
Ya dasar orang kafir lah, maksudnya juga mengejeknya, tapi bahasanya seperti ini, seolah-olah apabila kita mengamalkan yang di ayat sebelumnya gitunya, berinfak itu di ayat ini disebutnya sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Kan bukan arti sebenarnya kan? Ya, seolah-olah lah gitunya sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Yudho'if lakum, pasti Allah akan mengembalikannya dengan berlimpah. Nah, plus yang ini wa yaghfir lakum, dan ya ini plus nih bonusnya dari Allah, dan Allah pun pasti mengampuni kalian. Ini boleh disebut nih yang ini di secara redaksionalnya juga ini kan, janji ampunan dari Allah ini kan terkaitnya dengan jika kalian mau, sebutlah,nya jika kalian mau memberi pinjaman kepada Allah. Ini diantara selain yang pokok anggapnya, yang pokok lah anggapnya, yang pokok Allah pasti akan mengembalikan pinjaman itu dalam jumlah yang berlipat. Tambah bonusnya ini wa yaghfir lakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa kalian. Wallahu syakurun halim, Allah itu maha syakurun untuk Allah ya. Kalau untuk hamba mah, untuk manusia mah, orang yang disebut syakur itu ya orang yang bersyukur. Nah kalau Allah menerima itunya, yang menerima itu seperti begini. Kalau ada seseorang yang bertobat disebutnya kan, maka Allah akan menerima tobatnya. Nah kalau hambanya bersyukur kepada Allah, maka rasa syukurnya itu akan diterima oleh Allah. Nah Allah itu menerima, artinya pasti menerima orang kalau tobat bahasa kita aja jadi lebih mudahnya memahaminya. Ada seseorang yang bertobat itu artinya kan menyampaikan lah gitunya, menyampaikan rasa penyesalan, menyampaikan pengakuan bersalahnya kepada Allah. Nah oleh Allah diterima gitu ya, pengakuannya pengakuan bersalahnya diterima, penyesalannya diterima. Kalau penyesalannya diterima, pasti oleh Allah tidak akan disiksa. Karena orang ini katakanlahnya menyampaikan kepada Allah pengakuan salahnya, menyampaikan kepada Allah penyesalannya karena sudah berbuat salah. Nah kalau itu diterima, artinya pengakuan dan penyesalannya, pasti oleh Allah tidak akan disiksa. Nah disebutnya Allah menerima taubat orang tersebut. Nah ini syukur juga sama sebetulnya, seperti itulah, hanya bahasanya yang sulit. Allah menerima taubat. Jadi kalau ayat ini berarti Allah menerima syukur. Nah gitulah, Allah menerima syukurnya seseorang. Seperti itulah pokoknya maknanya. Kalau seseorang bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah. Kalau seseorang bersyukur, maka syukurnya itu diterima oleh Allah. Itu makna wallahu syakurun, Allah itu maha penerima. Berartilah Allah maha penerima tobat. Misalnya kalau untuk tobat, nah di sini Allah maha penerima syukur. Syukurnya untuk yang mana? Ya ayat ini saja kita batasinya. Kalau secara umum ya seluruhnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah, nah inilah bersyukurnya seseorang kepada Allah, yaitu memberikan pinjaman kepada Allah. Ini ayatnya ya, in tuqridullaha qardan hasanan, yaitu memberikan pinjaman. Ini sekali lagi, ini kan kata kiasan, bukan makna sebenarnya memberi pinjaman kepada Allah. Emang Allah butuh apa? Karena Allah maha kaya. Nah ini kiasan dari orang-orang yang sebelumnya ayatnya, yaitu orang yang membebaskan diri, terbebas gitu dirinya dari kebakhilan, dari kikir, dari tamak.
karena mau mendengar perintah Allah di ayat 16-nya, bertakwalah kamu semampu yang kamu bisa, semaksimal yang kamu bisa. Kemudian dengar, itu perintahnya ya. Wasma'u, dengar, wa'ati'u, taat, dan berinfaklah. Taat syukur nanti gitu. Dan itu akan diterima oleh Allahnya, karena Allah itu maha penerima syukur kalau di ayat ini. Nah, intu qridullaha qardon hasana, jika kamu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudhaifu lakum, maka Allah akan membayarnya dengan berlipat gandanya. Yudhaifu itu dilipat gandakan. Artinya kan Allah membaiknya, kalau orang meminjam kan harus bayar. Artinya makanya ini kiasannya, kita memberi pinjaman kepada Allah, Allah pasti membayar pinjamannya. Dan pinjaman dari Allah itu, ya Allah mengembalikan pinjamannya itu dengan berlipat-lipat. Tetap plus, ini ditambah lagi bonus dari Allah. Bukan hanya mengembalikan pinjaman dengan berlipat, tapi Allah pun menambahnya dengan mengampuni dosa-dosanya. Nah, wallahu syakurun halim. Allah itu maha penerima syukur, dan Allah itu maha penyantun, bager pisan. Allah mau bager pisan itu halim. Tah ayat ada kalau di ujungnya ya, ini menerangkan Allahnya, yaitu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang pemiliknya ilmu tentang yang gaib dan yang nampak, al-azizul hakim, yang maha gagah dan maha benar. Kata ayat nama sampai di situnya rangkaiannya dari ayat ke-15. Yang awalnya tadinya tentang harta itu fitnah. Ini satu sisi artinya ya. Ini satu sisi dari yang namanya harta. Nah, contoh yang jelas itu kan ini dimuat, artinya dimuat di dalam Al-Qur'an gitunya sebagai sejarah, yaitu Qarun. Abu Lahab juga sama, tadinya seluruh hartanya itu tidak bisa menyelamatkannya. Nah, artinya Abu Lahab ini kena oleh sisi buruk dari yang namanya harta. Benar, dia celaka. Ma'agna anhu maluhu, seluruh hartanya tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka. Malah sebaliknya, di antara yang memasukkan Abu Lahab ke dalam neraka itu adalah hartanya. Bukannya menyelamatkan dirinya dari neraka, malah hartanya itu yang memasukkannya ke dalam neraka. Yang paling terkenal soal kekayaan dan durhaka adalah Qarun. Sampai orang kemana-mana mencari harta karun. Kalau mau mencari harta karun, mendunia kan harta karun mah ketika seseorang mau mencari apalah gitunya ditemukan harta karun, sampai jadi sebutan. Ya harta itu sih. kalau di Jawa mah beda deui. Jadi kirun. Udah balik lagi sih, bukan seorang kaya dia mah. Beda deui ya, tapi ya karena kekayaannya dia celaka itu karena kekayaannya. Azab dari Allah untuk Qarun itu kan diamblaskan gitu, amblas. Ini diamblaskan seluruh ya mungkin rumahnya juga seperti istana lah katakannya. Maka istana Qarun itu ya diamblaskan oleh Allah, masuk ke dalam tanah. Setelah diamblaskan kemudian ditutup rata dengan tanah tanpa bekas.
Itu diantara contohnya ya, orang-orang yang kena gitu oleh sisi buruk dari yang namanya harta. Ini nih yang dimunculkan oleh Imam Bukhari, ma yuttaqo min fitnatil mal. Kalau terjemah bebas mah menyelamatkan diri, berarti memelihara diri, menyelamatkan diri dari keburukan harta. Ya, karena pada harta itu ada sisi buruknya. Dan yang celaka oleh harta itu jangan dikira hanya orang-orang seperti Korun yang kekayaannya sangat terkenal di zamannya. Orang yang paling kaya adalah Korun. Ini yang hartanya pas-pasan, aduh cilaka deh. Ya dengan harta yang sedikit, itulah hanya dengan yang sedikit, dengan yang pas-pasan, ya tidak seperti Korun, Abdurrahman bin Auf yang hartanya entah sebanyak apa, konglomerat mungkin sebutannya kalau sekarangnya triliuner. Ya ini yang hartanya cuma sedikit, bakhil deh. Banyak enggak bakhilnya? Aduh rugi pisan teman. Kerengan seetik teh bakhil deh. Artinya celaka dengan harta. Kalau seperti Korun mah tuh pernah benghar ngeunah hirup di dunia sampai batas waktu ditentukan, iya udah hartanya sedikit, bakhil deh. Jumlah harta yang hanya sedikit itu bukannya lagi malah mendatangkan kebaikan, malah kena gitu oleh sisi buruknya. Artinya kena oleh sisi buruknya, ya celakalah karena hartanya, padahal jumlahnya pun tidak banyak. Andai kita mengatakan begini, ya pantas lah Korun mah cilaka ku hartana karena jumlah hartanya sangat banyak. Padahal kan kalau dari sisi jumlahnya Abdurrahman bin Auf juga sama kaya, sama banyak. Celaka enggak. Jadi miskin hampir gus miskin jadinya celaka, itu paling rugi sebetulnya. Ya ayo ganti ya, selain fakir miskol deh fakir kuota aja teman. Bodok nelpon minta kuota deh. Budak kita balik kan buka kuota. Alasan nanti sugan teh yang panggil di bapak lain tuh buka kuota. Yang dipamulikeun kuota teh budak. Nah, itu fakir eta, yang miskin, aduh fakir kuota. Nah sekarang hadis-hadisnya nih ya, itu tuh barusan ayatnya, sayang dan barusan untuk ayatnya gitunya saya baca, ini dibuat sebetulnya kan kalimat ininya nih, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini dikutip itu dari surat Al-An'am 28. Nah ternyata kalimat ini pun itu ada di surat At-Taghabun, sama persisnya redaksinya. Nah ternyata saya baca rangkaiannya seperti yang barusan lah, sampai ayat terakhirnya di At-Taghabun ayat ayat 18, dari ayat 15 sampai 17 sebetulnya. Yang mulai dari harta dan anak itu fitnah, artinya itu pun ayatnya pun sudah mengandung unsur berhati-hatilah. Sementara di sisi Allah itu ada pahala yang besar, artinya harus itu dengan harta dan anak itu harus bisa mendapatkan meraih pahala yang besar dari Allah, dan seterusnya lah tadi ke bawahnya. Nah hadisnya sekarang, hadisnya itu ada 6 hanya yang 4 sama. Jadi hadis pertama, hadis kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah kedua, ketiga, keempat, kelima itu sama. Ini pun pernah hanya dibahas, yaitu tentang apabila manusia itu memiliki satu lembah emas, maka dia pasti menginginkan yang lembah emas yang kedua. Bisa memiliki sampai 2 lembah emas, dia menginginkan yang ketiga dan seterusnya lah gitunya, dan baru berhenti apabila mulutnya sudah dipenuhi dengan
tanah. Itu kiasan dari apabila baru berhenti itu kalau mati. Nah, ayat ini hadisnya 2, 3, 4, 5 sama isinya, sama seperti itu. Nah, hadis yang pertamanya, nah ini yang agak yang beda. Nah, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati wal khawisa in utiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, pasti celaka. Nanti ada bahasa Arabnya yang harus diungkap sedikit nih. Pasti celaka hamba uang, hamba dinar dan dirham uangnya, pasti celaka. Seorang hamba uang, gitu ya terjemahnya. Kemudian sutra dan gamis, itu terjemah harfiahnya. Tak tong digamis. hamba uang, sutra dan gamis. Apabila diberi dia merasa ridho, wa in lam yu'ta, apabila tidak diberi dia tidak merasa ridho. Itulah redaksi hadisnya ya. Terjemah harfiahnya kurang lebih demikian. Sekali lagi ini, celakalah hamba uang, sutra dan gamis, apabila diberi merasa, apabila diberi dia ridho, apabila tidak diberi dia tidak tidak ridho. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kata abdu. Ini yang tadinya ini dari segi bahasa Arabnya nih harus diungkaplah sedikit. Jadi bukan pemilik, bukan pencari, bukan pemilik, tapi abdu. Abdu itu hamba, makanya tadi celakalah hamba. Nah, yang tadi lah, ini dunia, harta nih ya, karena ini kan tentang harta. Nah, artinya celakalah orang yang Rasulullah SAW mengungkapkannya pun dengan hamba. Artinya dalam bahasa kita ini kalau kata lainnya kan budak. Ya, budak dari harta. Nah, sebutan budak itu, sebutan hamba itu artinya orang ini menghamba kepada harta. Orang ini menjadi budak dari yang namanya harta. Jadi tuannya siapa? Itu mananya, jadi tuannya siapa? Harta. Sementara orangnya itu hanya sebagai budak, sebagai hamba dari harta tersebut. Ya, yang namanya hamba, yang namanya budak, ya menghambalah. Dia hanya sebagai hamba, dia menghamba kepada harta. Nah, seolah-olah malah menyembah gitulah kepada harta, itu ya, malah seolah-olah dia menyembah kepada harta. Nah, kemudian karakter hartanya sendiri seperti apa? Ini karakter hartanya sendiri seperti apa? Harta itu kan karakternya, itu karakter dari harta itu dicintai. Padahal hartanya sendiri yang membawa kepada ke arah keduniaan. Kalau harta yang digunakan untuk ibadah, untuk agama, untuk surga lah gitunya. Kalau harta yang digunakan digunakan diarahkan itu kepada hal-hal keagamaan, hal-hal ibadah, hal-hal tentang surga, ini kan harus sudah terpoles dengan ilmu agama. Baru harta ini mengarahkannya kepada keagamaan. Kalau aslinya harta itu akan mengarahkan manusia itu ke arah
keduniaan. Artinya kalau orang yang belum ya sebutannya, kalau orang yang belum nih terwarnai gitu, terpoles, terbentuk oleh ilmu agama, pasti akan lebih mudah untuk menggunakan hartanya kepada urusan keduniaan. Dan memang kesana arahnya harta. Nah, itu sisi buruk gitunya dari harta itu. Sementara kan yang disebut keduniaan itu apapun sebetulnya kalau secara umum ya, yang disebut keduniaan itu bukan hanya harta, apapun yang menjauhkan seseorang dari ibadah itu urusan keduniaan. Nah, harta pun sama, pada asalnya harta itu mengarahkan ini. Nah, kalau jadi hambanya, kalau jadi budaknya kan nggak bisa nolak. Ya kalau menghambanya kepada harta itu ya, kalau menghambanya kepada harta, kalau menjadi budak dari harta nggak bisa apa-apa, masa hamba menolak tuannya. Nah, maka si hambanya ini atau orangnya ini akan diarahkan oleh harta, itulah anggapnya akan diarahkan, dibawa, diajak kepada hal-hal keduniaan. Artinya diajak untuk menjauhi urusan agama, menjauhi urusan ibadah. Harta itu kecenderungannya demikian. Ini yang diwaspadai itu ya, karena harta itu kecenderungannya menjauhkan seseorang kepada urusan ibadah, kepada urusan agama. Ini bisa kita rasakan sendirinya. Kita bisa rasakan sendiri. Termasuk saya, itulah sama. Kalau mengeluarkan harta untuk keduniaan lebih mudah, kadang lebih besar mengeluarkannya, tapi untuk urusan ibadah begitu berat untuk mengeluarkan harta. Ya, kalau untuk urusan ibadah malah ada apa namanya sebut meme, suka nyebar nukaran itulah dengan uang 50.000 isinya. Saya pernah melihat, kalau masuk supermarket rasanya ini terlalu kecil, tapi untuk diinfakkan biasa gede, bener nggak? Ya, kita mengakui saja, kita akui saja gitunya. Kalau masuk ke supermarket bawa uang 50.000, wah keeng. Cek orang Sunda mah keeng atau kalau ke supermarket bawa uang 50.000. Tapi ketika untuk diinfakkan, tadi kan diperintahnya infak, rasanya itu terlalu besar. Itu iya saya contoh nujumahan gitu kan, kencelengnya beredar gitu kan, dia ambil dari sakunya ternyata 50.000. Gede tuh jangan panan 2.000 gitu. Dan uang 2.000 nggak ada, ternyata kan yang ada receh, yang gopean. Maka dia masukkan ditutupan deh. Memasukkan dia itu ditutup tangannya. Ternyata kencerengnya terbuat dari kaleng tung. Tuh tiap pagi tuntung nama anger. Suka di Jumat harum dari kerobah, ente. Jumat depannya gitu. Tung. Gitu deh ya. Jumat harum lagi. Tuntung nama lamun can aya sorang eta sabina. Mun eueuh teh can aya sorang kenceleng eta mun Jumaahan. Ternyata kan eta mah saya lihat ya seputar gitulah, ada gitu yang membuat hal seperti itu. Ya artinya ya kalau itu benar harus diakui kan, bahwa benar kan seperti itu. Memang karakter harta demikian. Nah kalau ini sebutan abdun gitu ya, abdul dinar bahasanya. Abdun itu artinya budak, budak dari harta, artinya orang ini yang diperbudak oleh harta. Itulah mungkinnya jadi diperbudak oleh harta.
Ya bandingkanlah dengan ayat yang tadi di surat At-Taghabun. Kan Allah di situ kan tersirat mana berhati-hatilah dengan harta dan anak gitu, karena keduanya adalah fitnah, sementara Allah itu di sisinya ada pahala yang besar. Berat atau ada ya no pikir infak wae itu nggak cuma kan pikir perjuangan dan doa cuma lagi infak wae no pikir perjuangan dan doa di berat gitu ngodok sakuno nu belah dinya tah nu badag mah sakuno eta geus ngodok salah teangan nu 2000 di saya tahun 2000 itu aya receh nu gope supaya di sana. Tapi dia geus biasa mah acuh we kakak loh. Melah batur saronueun eta sore teh can aya. Ugal jumaahan teh sore teh can aya. Tapi kan ketika ditanya, wah berdalillah dengan hadis dalil nama. Nu ieu teh anu. Hadis teh ieu teh anu kapan inna ahabal akmali indalohi adwamuhu wa in qalla. Hadis itu bener hadis nama maneh itu bener mah. Bener hadis nama eta. Bukan hadis bener nu eta, ari hadis nama bener. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang konsisten, dawam meskipun sedikit. Jadi konsisten manehna mah gopek. Masuk lamun godok sakun gede teuing. Konsisten nih gopek nu eta teh nu receh. Tayunya kata abdun itu artinya menghamba jadi budak harta, lagi itu sebutannya buta. Ini budak harta. Suka itu mah disingkat wae. Bisa jadi buta atau budak harta. Aduh ulah bucin kok. Wah, itu mah. Yo si Al teman-teman. Aldebaran aduh aing. Dunia ya celaka pasti itu. Ini redaksi hadis seperti itu ya. Ta'isa abdu dinar, celakalah. Makanya di sini bukan pemilik, bukan malikud dinar misalnya. Celakalah pemilik harta. Di sini abdu menggunakannya, artinya yang pasti celaka itu kalau orang yang ya seperti itu terhadap harta, yaitu menghamba atau menjadi budak. Nah, gitu. Budak harta menjadi buta gitu. Kalau menjadi artinya diperbudak oleh kekayaan, diperbudak oleh harta. Padahal harta sendiri tadinya karakter aslinya harta itu urusan mengarahkannya, membawanya kepada ke arah keduniaan. Kalau harta ini digunakan gitunya, digunakan untuk ibadah, untuk agama, itu orangnya berarti kan harus orang yang sudah diwarnai itu oleh ilmu agama, baru sebetulnya disebutnya orang itu paham tentang dua sisi harta tadi. Ya, berarti jadi paham gitunya tentang dua sisi harta tadi. Bisa menjadi buruk, membawa keburukan, iya. Bisa membawa juga atau sebetulnya kan dijadikan alat fasilitas itu olehnya untuk meraih yang tadi lah. Allah itu di sisinya ada pahala yang besar. Itu satu tanya tentang hadis ini ya. Celakalah budak harta. Atau disingkat buta. Celakalah budak harta. Bukan tidak boleh kaya. Karena contoh yang kaya kemudian
meraih kebaikan gitunya dengan kekayaannya? Ada, yaitu Abdurrahman bin Auf yang paling kita sebut yang paling kaya gitunya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia meraih kebaikan dengan kekayaannya, bahkan masuk surga tanpa hisab. Yang celaka ada Qarun, dia celaka karena hartanya. Ini hadis yang ini nih. Barang siapa memelihara, sebutnya di hadisnya itunya, barang siapa memelihara, menjaga, menegakkan sholat, maka bagi orang itu kemarin itu apa? Burhan deui wae. Kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan, ya di hadisnya yang menerangkan barusan. Maka orang itu akan memiliki cahaya burhan, bukti dan pasti selamat. Waman lam yuhafizha, barang siapa yang tidak memelihara gitu, menjaga, menegakkan sholat, maka dia tidak akan memiliki cahaya, bukti, dan tidak akan selamat. Dan di akhirat nanti orang ini akan bersama, itu kan satu Fir'aun, dua Qarun, tiga Haman, empat Ubay bin Khalaf. Ini contoh-contoh orang yang celaka. Fir'aun celaka karena kekuasaannya. Kalau Haman itu celaka karena jabatannya. Qarun celaka karena hartanya. Ubay bin Khalaf celaka karena ilmunya. Tempat orang itu orang-orang yang celaka. Kalau Fir'aun itu sebagai penguasa, dia celaka karena kekuasaannya. Kalau Qarun karena hartanya. Kalau Haman karena jabatan. Perdana Menteri, kalau di kita mungkin sebutannya, dia Perdana Menteri dari Fir'aun. Ini sejaman nih Qarun, Fir'aun, Haman. Kolaborasi lah antara penguasa dan konglomerat. Nah, ini otaknya Haman. Ya, di mana semua kebijakannya itu merugikan, berarti semua kebijakannya itu merugikan rakyat. Kekuasaannya diberi dukungan finansial oleh Qarun, nah Qarun pasti akan banyak menitipkan kepentingannya kepada penguasa, rakyat yang menderita. Nah, otaknya itu yang menjalankannya itu adalah Haman. Nah, ini kembali ke sini nih. Buta judulnya teh, pasti celaka. Celakalah budak dari harta. Itu intinya. Di sini disebutkan dinar, dirham, kotifah teh, kain sutra. Ini artinya harta lah. Sutra itu barang yang mahal, mewah gitu ya. In utiya rodia. Nah, kalau sudah menjadi buta, kalau sudah menjadi menghambakan diri kepada harta, in utiya rodia, kalau dia diberi artinya mendapatkan harta, barulah dia itu merasa ridho kepada Allah. Dia ridho kepada Allah karena oleh Allah diberi harta. Wa in lam yu'ta, tapi ketika tidak diberi dia tidak merasa ridho. Jadi kepada Allah itu marah berarti. Ya, kalau diberi itu kekayaan, ya namanya sudah jadi budak harta. Artinya kepentingannya gitunya yang ada di otaknya mungkin itu hanya kekayaan. Kalau oleh Allah benar diberi kekayaan, baru kepada Allah itu merasa ridho. Tapi kalau tidak diberi, maka dia tidak merasa
ridho kepada Allah. Ya, artinya dia akan marah tersebut kepada Allah, marah kepada Allah. Mungkin saja dia memaki-maki kepada Allah. Ada yang seperti itu yang mengatakan ya karena gitunya, karena Allah takdirkan. Karena Allah takdirkan dia itu orang miskin, ya dia itu mengatakan bahwa Allah tidak adil. Yang dia mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Itu di surat apa namanya, Al-Insan, yang ya memang pasti seperti itu. Di dunia ini ada yang Allah beri banyak menjadi orang kaya dengan harta, ada juga yang Allah beri sedikit ya miskin dengan harta. Manusianya kan yang salah berkesimpulan. Manusianya yang salah berkesimpulan. Ini sejalan nih dengan ayat Al-Insan itu betul. Al-Fajr itu yang fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu yang dijadikan kaya, dia mau beridho pisan gitu kalau mau bager pisan ka abdi teh. Allah itu sangat baik kepada saya, setiap kali saya minta diberi. Beri taat mah henteu. Beri taat mah henteu, pan tadi kejumahan. Gope. Padahal di dosaku nanti aya nu lebih gede itu. Di gope terusnya berdalil dengan hadis yang tadi. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang dawam, yang tetap. Waduh, itu dikerjakan dengan konsisten. Konsisten itu tak panen nama gope. Wa iza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu. Tapi jika Allah mengujinya gitunya dengan fa qadara alaihi rizqahu, itu oleh Allah itu diberi sedikit. Ini berarti akan ada dua di dunia, ada yang Allah beri banyak, ada juga yang Allah beri sedikit. Manusia yang salah berkesimpulan. Kalau diberi banyak, dia ridho kepada Allah. Nah, itu sudah ciri-ciri dari buta. Sudah ciri-ciri dari buta. Kalau tidak diberi, maka dia tidak ridho. Kan mengatakannya seperti itu kalau di surat Al-Fajr tadi. Apabila diuji oleh Allah dengan diberi harta yang sedikit, gitunya menjadi orang miskin, gitu sebutannya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan Allah ini telah menghinakan aku, itulah ya tandanya terjemahannya. Allah menghinakan aku. Nah, padahal kan Allah memuliakan. Kan orang yang diberi harta yang banyak, dia mengatakan Robbi akroman, bahwa Tuhanku telah memuliakan aku. Bukan dengan harta Allah memuliakan seseorang atau menghinakan seseorang, bukan harta, bukan dengan harta, dan juga bukan harta sebagai tolok ukurnya seseorang itu mulia atau hina. Ya, tolak ukurnya jangan hartanya kalau mulia dan hinanya seseorang. Tolak ukurnya dari ketaatan. Kalau yang taat pasti dimuliakan, kalau yang tidak taat pasti dihinakan. Meskipun di dunianya diberi harta yang banyak, karena harta bukan cara Allah memuliakan seseorang. Orang kafir juga banyak yang konglomerat bahkan. Orang kafir yang konglomerat triliuner banyak. Apa Allah memuliakan mereka? Mana ada orang kafir dimuliakan oleh Allah, pasti dihinakan. Hanya manusianya sendiri yang salah gitunya. Manusianya sendiri yang salah. Karena tolok ukurnya untuk banyak hal itu selalu dari harta, itu ukurannya itu dari tolok ukurnya itu mengukur sesuatu itu dengan harta yang, yaitu harta yang ada pada seseorang lah. Nah, salah kalau menetapkan demikian. Dan ini bukan hanya bagi orang yang kaya, orang konglomerat disebut budak harta. Orang miskin juga kalau di pikirannya hanya ada
Duit itu sama di pikiran itu kan duit itu sudah jadi budak harta. Ya yang di pikiran itu hanya kekayaan. Kapan kalau begitu berpikir ibadah? Itu sudah jadi artinya menghambanya jadi budak dari kekayaan. Karena yang asik karena teh lamun otak kena di operasi duit baca di jero teh semua lain. Karena pikirnya itu selalu itunya sekitar itu saja. Nah itu sudah menjadi budak kekayaan. Ya, padahal ada sisi buruknya itu yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab sekarang. Mewaspadai itunya berhati-hati, menyelamatkan diri, menjaga diri dari sisi buruk yang namanya harta. Jamnya. Nggak dua hiji ya. Kalau hadis yang lainnya samanya, yang kedua, ketiga, keempat sama itulah juga pernah dibahasnya bahwa ya itulah karakter asli manusia kalau sudah memiliki kekayaan sebanyak apapun lah gitu pasti dia menginginkan yang lebih banyak lagi. Hadis yang ketiga nih, yang ketiga teh ada 6 ini yang terakhir. Anas bin Malik mengatakan seperti ini di hadis yang terakhirnya. Anas bin Malik mengatakan kunna narohaza minal qur'ani hatta nazalat alhaakumut takatsur. Nah, kami melihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang harta yang disebut tadinya menjadi budak dari harta, atau hadis kedua yaitu yang menerangkan manusia dengan terhadap harta itu kalau sudah memiliki kekayaan sebanyak apapun ingin yang lebih banyak lagi. Nah, Anas bin Malik mengatakan kami tidak melihat ini dari Al-Quran hingga turun ayat Al-Haakumut Takatsur. Nah, ayat ini yang sejalan ini dengan bab ini. Al-Haakumut Takatsur, telah melalaikan kalian jumlah yang banyak. Ya, jumlah yang banyak di sininya bukan dia jumlah yang banyak itu. Berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak. At-takasur bukan jumlahnya. Al-haakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takasur, berlomba-lomba ingin menjadi yang paling banyak dalam urusan harta. Bukan kasirun nih, ayat ini bukan kasirun atau kausar misalnya di surat Inna atau Inna Kausar. Kalau Al-Kausar itu jumlah yang sangat banyak. Kalau ini at-takasur, berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak atau menjadi yang lebih banyak dari yang lain. Nah, perlombaan biasa dengan yang selevel itu. Artinya soal ingin menjadi yang lebih banyak ini juga bisa kena kepada orang yang sebetulnya miskin. Bersainglah dengan sesama kismin. Kopir miskin dengan miskin bersaing, ingin merasa gitu, ingin menjadi lebih banyak dari yang lain. Itu yang mencelakakan, itu yang melalaikan. Itu karena di sebutannya mungkin kita bisa menyebut seperti itu. Kalau orang yang sudah menjadi budak dari harta mah yang ada di pikirannya itu hanya duit gitu. Harta itu yang di pikirannya itu hanya kekayaan. Terus itu tanya ini judulnya ya, menghindari, judulnya itu ya, menghindari, memelihara, menyelamatkan diri dari sisi buruk harta. Itulah inti nama.